Sesi kedua gue bakal coba jelasin dulu alat dan bahan yang harus kalian siapin sebelum ngikutin proyekan ini. Jadi karena berhubungan berkaitan dengan hardware, kalian harus beli salah satu microcontroller yang bisa kita coding, kita bisa masukin program ke dalamnya. Dan untuk pilihan microcontrollernya di sini gue pilih SP32 WROM version. Sebenarnya jenis SP-nya terserah kalian, ada banyak ya. Ada SP32 DevKit, WROM, SP32S, S2, S3 bebas lah. Tapi gua sertain linknya di deskripsi. Yang penting SP32. Kenapa? Karena dia ada wifi-nya built-in di dalam microcontrollernya, ada juga bluetooth-nya. So kita bisa kontrol microcontroller tersebut kalau sudah diprogram. Jadi nanti kontrolnya bisa via website ataupun mobile phone ataupun via bluetooth. Itu bisa capable untuk di ESP32. Karena kalau Arduino itu kita harus pakai modul tambahan lainnya. Wireless modul harus dimasukin ke Arduino, ataupun kita harus beli Arduino yang built-in Wi-Fi, itu harganya lumayan juga. Sedangkan SP32 ini di kisaran 30.000 sampai 70.000, tergantung kalian milih tokonya dan juga seri SP32-nya. Untuk gua pakai SP32 WROM yang harganya sekitaran 50.000, cek link di deskripsi, yang kurang lebih gambar dan bentuknya seperti ini. Nah, jadi SP32 ini nggak cuman bisa dipakai untuk mainin ataupun ngontrol LED doang ya. Jadi gua pun memakai SP32 ini untuk berbagai macam kebutuhan. Misalkan kayak lu mau bikin drone dari SP32 itu bisa juga, tapi kita harus tambahin beberapa modul lainnya dan programnya pun harus badabum banget, cukup sulit. Ataupun kalian bisa pakai SP32 untuk kebutuhan lainnya, kayak misalnya ngontrol kipas angin lewat wifi, lewat website, atau lewat aplikasi HP, itu bisa pakai SP32. Atau kalian bisa cek sendiri di YouTube, itu banyak banget SP32 project yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk kalian ngulik-ngulik. Tapi untuk di playlist ini kita bakal main di web development, dan hardware-nya itu pakai SP32 untuk fun aja lah. Kita main dari kontrol LED terlebih dahulu. Nanti mungkin kedepannya bakal ada kontrol kipas angin, kontrol motor DC, atau kontrol apapun yang bisa kita coba lakukan untuk eksperimen yang berkaitan dengan web development. Jadi bahan pertamanya adalah SP32 yang harganya 50 ribuan. Udah cukup jelas ya guys ya. Jangan lupa cek link di deskripsi. Terus yang kedua untuk LED itu sekitaran 500 rupiah harganya. Kalian bisa cari LED yang pinnya ada dua kaki gini ya. Pin yang panjang itu kaki positif, kaki yang pendek atau pin yang pendek itu negatif. Ya kurang lebih ada positif ada negatif, nanti mainannya kayak gitu. LED-nya bebas, mau yang warna merah, warna hijau, warna putih, terserah kalian. Tapi setiap warna kalau nggak salah tuh mereka punya spesifikasi masing-masing. Jadi kita harus coba ngitung juga supaya nanti nggak ada kerusakan di hardware yang kita udah beli. Nah, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah arus yang masuk dari SP32 ke lampunya. Karena SP32 ini setiap pin GPIO yang bisa kita gunakan itu berjalan di arus sekitaran 1,3 volt sampai 3,3 volt ya guys untuk voltasenya. Dan LED yang kita beli itu rata-rata range-nya di 1,3 sampai 2 atau sampai 3 volt lah ya. Ini tergantung spesifikasi LED-nya dan nanti kita harus hitung-hitung sedikit supaya bisa aman SP32-nya ataupun LED-nya. Tapi sebenarnya tanpa kita memikirkan hal tersebut pun, kalau untuk proyek kecil kayak gini kalian bisa langsung todong si LED-nya masuk ke SP32 dan kita tinggal bikin webnya tanpa harus mikirin wiring, tinggal masukin yang positif ke positif, yang negatif ke negatif, kayak gitu pun bisa berfungsi. Tapi di playlist ini gue pengen sekalian juga belajar seputaran perhitungannya sedikit supaya kita bisa lebih lebih mendalami lagi seputaran SP32 dan juga komponen-komponen modul lainnya gitu. Jadi untuk LED kalian silahkan beli berapa biji lah, 10 atau 20 biji, karena harganya pun murah, mulai dari 200 rupiah sampai 1000 rupiah. Dan gua sarankan sih beli aja yang hijau dan merah ya, itu aja karena itu yang paling banyak digunakan dan ya warnanya juga mencolok lumayan oke. Untuk bahan berikutnya adalah breadboard yang bentukannya seperti ini. Kalian bisa lihat nih gambarnya dimunculin sama Pak Editor ya. Nah, breadboard ini harganya mulai dari 7.000 sampai 10.000 tergantung. Ini supaya kita bisa nyolok-nyolokin kabel tanpa soldering ke SP32-nya. Jadi nanti SP32-nya dimasukin ke sini. Nah, nanti titik-titik yang ada di sini bisa kita gunakan untuk nyambungin positif negatif GPIO pin yang ada di SP32 dengan modul-modul eksternal seperti LED ataupun sensor apa kayak gitu. Jadi ini untuk prototype biar lebih memudahkan aja. Silakan cari sendiri breadboardnya, kalau bisa yang minimal ada 400 lubang atau 400 titik. Ada spesifikasinya biasanya di Tokopedia atau di Marketplace dijelasin.
Nama sellernya di judul ada 400 hole, 800 hole, berapa hole terserah kalian. Makin banyak ya makin enak juga untuk developmentnya. Tapi yang gua cuman pakai 400 hole kalau nggak salah nih ya, kayak kecil banget. Macam kayak begini, ini cuman muat untuk satu ESP dan juga sempit sih memang untuk ruang kerja dari SP32-nya. Pin-pinnya jadi sedikit untuk kita bisa colok-colok gitu. Tapi ini sedikit karena gua masukin si SP-nya langsung ke breadboard, yang mana bisa aja kita manfaatin semua lubang yang ada di breadboardnya dengan cara SP-nya jangan ditempel ke sini, SP-nya di luar, nanti kabel masuk ke positif, kabel masuk ke negatif. Jadi punya lubang yang lebih banyak. Tapi intinya silakan dibeli aja breadboard yang harganya sekitaran 7.000 sampai 10 atau 15.000 rupiah aja. Dan yang terakhir adalah resistor guys. Nah resistor ini cukup penting di dunia microcontroller macam SP32 karena dia bisa membatasi arus yang masuk ya. Arus yang masuk dari SP32 ke dalam komponen-komponen yang kita punya. Bentar nih kamera kegedean gua. Nah untuk mainin kontrol LED seperti ini, resistor yang bakal kita pilih adalah yang ukurannya di 150 ohm sampai 330 ohm atau sampai 500 ohm lah boleh. Ini kalian silahkan pilih sendiri resistor, cari aja di marketplace resistor itu harganya sekitaran 100 rupiah atau 50 perak doang, apa 200 rupiah. Murah banget, kalian beli 20 biji kek atau 100 biji kek, terserah kalian ya, sesuaikan dengan budget, tapi minimal ya 4 biji minimal. Ini harganya 100 rupiah aja untuk resistor yang fungsinya membatasi arus yang masuk ke komponennya. Jadi kenapa range-nya di 150 ohm sampai 500 ohm, seperti yang tadi gue jelasin, dari SP32 itu dia pin GPIO-nya bisa ngasih voltase sekitaran 1,3 sampai 3,3 volt. Sedangkan LED rata-rata spesifikasinya itu di 2 volt sampai 3 volt. Artinya ada perbedaan voltase di sini. SP32 itu di 3,3, LED anggaplah kita taruh di 2 volt ya guys ya. Untuk yang warna merah taruh aja di 2 volt sini. ESP kita taruh di 3,3 volt, oke? Nah kayak gini guys, ESP di 3,3 volt, LED di 2 volt. Jadi supaya aman, kita bisa kasih perhitungan di sini dengan cara cukup sederhana. Kalian tinggal kurangin aja 3,3 dikurangin 2 volt, nanti bakal dapetin diferensiasi dari voltasenya. Itu sekitar 1,3 volt berarti kan ya. Nah dari 1,3 volt ini kita bisa menentukan berapa ohm yang bisa kita pilih untuk menyalakan lampunya. Jadi nanti bakal kelihatan terangnya segimana ataupun redupnya kayak gimana tergantung dengan resistornya itu berapa ohm. Nah anggaplah kalau kita mau pakai resistor dengan ohm 150 nih ya. Jadi kita punya 1,3 volt dan resistornya itu di 150 ohm. Tinggal dibagi aja nih yang 1,3 volt alias perbedaan antara voltase SP32 dengan LED dibagi dengan ohm yang kita mau beli. Misalnya kita mau beli yang 150. Nanti kita dapetin berapa ampere di sini. Kalau 1,3 dibagi 150 itu sekitar 0,086 ampere. Nah, si ampere ini yang menentukan terang dan redupnya si lampu ya, guys. Jadi, hitungannya si LED yang 2 volt ini dia berjalan di 20 miliampere biasanya. 10 sampai 20 miliampere. Bentar dah. Ini kecil banget ya. Nih gua benerin. 10 sampai 20 miliampere untuk spek lampu LED yang biasa ada di marketplace. Kayak begini. Jadi gimana caranya kita bisa nyentuh ke sekitaran 10 miliampere sampai 20 miliampere, bisa deket ke situ lah. Enggak percis juga enggak kenapa-napa gitu. Karena gua udah coba juga pakai resistor yang beragam angka ya ohmnya, itu aman-aman aja. Cuman nanti paling dari redup terangnya si lampu itu yang menjadi pembeda ketika kita memilih ohm yang enggak sesuai gitu. Nah jadi untuk range yang paling oke tuh 150 ohm menurut gua pribadi ya, untuk bisa menyalakan lampu ini dengan terang yang cukup enak dilihat gitu loh. Nah ini kalau dikonversi ke miliampere berarti ya tinggal dikali 1000 aja, artinya menjadi 8,6 miliampere. Dan 8,6 miliampere ini udah deket ke area sini. Udah sesuai spek ya. 2 volt 8,6 miliampere. Jadi intinya kalian bisa beli resistor yang range-nya di sekitaran 150 sampai 500 ohm kalau bisa. Nah, makin rendah ohmnya itu maka dia bisa memberikan miliampere yang angkanya lebih tinggi, artinya lampu makin terang. Tapi kalau makin gede ohmnya yang kalian pilih resistornya, itu bakal membuat miliampernya jadi turun. Jadi lebih drop ya dibandingkan dengan yang ohm rendah. Jadi kalian bisa coba lakukan perhitungan yang seperti ini. Nanti kalau kalian beli 500 ohm misalnya resistor,
itu bakal memberikan miliampere yang lebih kecil daripada angka yang kalian dapetin ketika kalian pilih 150 ohm. Jadi untuk yang 2 volt LED dengan range 10 miliampere sampai 20 miliampere speknya itu kita bisa mulai dari 150 ohm sampai 500 ohm. Rata-rata itu kebanyakannya pada pakai yang 220 sampai 330 ohm resistor. Harganya sekitaran 100 rupiah ya, 100 perak sampai 200 perak atau lebih murah dari itu. Oh ya guys, jangan lupa beli kabel jumpernya. Ini kalian bisa beli yang satu pack yaitu 40 pieces, harganya sekitar 10 ribuan. Ini kabel jumper female to male. Jadi silahkan dicari ya, female to male atau male to female. Dibeli aja satu biji, satu pack 40 pieces, ataupun kalian beli juga berikut dengan yang male to male ataupun female to female. Intinya semakin lengkap, semakin mudah nanti ke depannya kalian mau ngulik-ngulik. Untuk harganya sekitaran 5.000 sampai 15.000. Silahkan dicari-cari aja di marketplace. Jangan lupa cek linknya juga di deskripsi. Semuanya udah lengkap di situ untuk kalian jadikan referensi check outnya. Oh ya, dan info lagi untuk ESP32 gua itu pakai kabel micro USB. Jadi dipastiin aja sesuai pembelian kalian masing-masing, apakah SP32-nya itu pakai USB Type C atau USB micro kayak gua atau USB mini. Ditanyain aja ke sellernya. Kalau gua sih pakai micro dan rata-rata juga USB micro. Tapi kalau misalkan kalian beli yang SP32 Type C juga nggak kenapa-napa, itu lebih modern aja sih ya. Jadi silahkan disesuaikan. Untuk cara pasangnya juga nggak begitu rumit ya guys, jadi tenang aja, silahkan dibeli dulu aja. Jadi totalnya kurang lebih ya kisaran segini, nanti sama Pak Editor dikalkulasiin. Kalau kalian beli ESP 1 biji, LED 10 biji, resistor 10 biji, breadboard 1 biji, itu totalnya akan menjadi berapa? Sama Pak Editor dihitungin, karena Pak Editor jago ngitung. Jago banget Pak Editor menghitungnya. Bagi-bagian mah udah nomor 1 nih Pak Editor mah. Ini juga perkalian kayak begini malah dihitung gampang sama Pak Editor mah guys. Jadi itu untuk alat-alatnya, silahkan disiapin. Dan untuk peralatan tempurnya udah pasti kita bakal pakai VS Code untuk web developmentnya. Dan satu lagi pakai Arduino IDE. Ini silahkan kalian download versi 2.1. VS Code-nya versi terakhir. Kalau kalian masih kebingungan seputaran VS Code dan belum pernah ngoding web sama sekali sebelumnya, silahkan tonton video yang ini. Ini adalah video Universe playlist 1, sesi 1 ya, semester 1. Itu bisa kalian coba untuk tonton dulu untuk memulai pertama kali VS Code dan ngoding pertama kali di VS Code gitu. Bisa cek di sana. Kalau di sini untuk catatannya kita langsung ngoding aja nanti di VS Code-nya. Gua anggapnya kalian itu udah pada cukup familiar sama VS Code, oke? Tapi tenang, dari segi ngodingnya gua bakal mulai dari nol juga, dan gua jelasin secara step by step apa fungsi dari codingan ini, dari function ini, dari flow ini ke sini, kenapa kayak gini kayak gitu, itu bakal gua coba jelasin. Nah, sebenarnya untuk microcontroller kayak SP32, Arduino kayak gitu-gitu itu bisa di-coding juga di VS Code langsung pakai platform IO namanya, ada platform IO. Kalian bisa lihat di sini ada extension yang biasa gua pakai untuk mainin microcontroller di VS Code. Nah, ini nih. Di sini kita bisa bikin project microcontroller. Di sini juga kita bisa pilih bahasanya mau pakai C, C++ atau mau pakai bahasa library-nya Arduino, itu bisa juga langsung di sini. Ada banyak library yang bisa kita install juga untuk microcontrollernya. Ada pemilihan board dan lain-lain. Tapi gua nggak akan pakai ESP IDF yang ada di VS Code. Kita pakai Arduino IDE aja biar lebih familiar lagi. Nanti mungkin di proyekan yang lebih gede lagi, lebih banyak wiringnya, lebih kompleks proyekannya, itu kita pakai si VS Code untuk coding pakai C. Tapi untuk di proyekan playlist ini kita pakainya Arduino IDE aja. Karena proyekannya pun simple, cuman mainin lampu via website. Jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk alat dan bahan yang perlu kalian siapin. Spesifikasi komputer kayak gitu-gitu sih kayaknya standar guys. Kalian 4 GB RAM juga pasti lancar-lancar aja. Terus CPU jadul juga nggak masalah, ini mah spek PC 2 jutaan, 1 jutaan juga masih bisa jalan. Bahkan lu ngoding pakai Raspberry Pi yang harganya 1 jutaan juga ini mah bisa lah, bisa dilahap gitu ya, karena nggak berat-berat banget sih. Kayak lu tinggal colok USB masuk ke SP32, ngoding tipis-tipis, nggak banyak buka apa-apa juga kan, ini bisa kita jalani proyek kayak gini nih untuk belajar. Jadi cukup menarik. Silahkan dibeli barang-barangnya. Kita jumpa di sesi berikutnya untuk mulai ngoding websitenya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau websitenya udah beres bentukannya, baru kita ngoding untuk di SP32-nya. Nanti balik lagi ke VS Code untuk ngoding webnya, function-functionnya. Nanti balik lagi ke Arduino IDE untuk bikin function juga di sana. Nanti balik lagi ke VS Code untuk mengkoneksikan antara keduanya. Nanti terakhir baru kita lihat troubleshooting di komponennya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.